Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat yang milik Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari Ahad ini insyaallah kepada seluruh grup binaan QHI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah QHI DPD Karawang ingin hadir menyampaikan pesan-pesan dakwah untuk kita semua. Yang pertama, amanah dari guru kami Ustadz Muhammad Junaidi sebagai Ketua DPP Quranic Healing Internasional sekaligus peruqyah narasumber Trans 7 mengamanahkan kepada kami salah satu herbal penunjang ataupun sunnah, yaitu kurma ajwa aliyah. Insyaallah kita akan sama-sama bahas terkait bagaimana sih, apa sih kandungan dan keutamaan sekaligus untuk apa kurma ajwa aliyah yang diamanahkan kepada kami dari DPD QHI Karawang dari guru kami Ustadz Muhammad Junaidi, Ketua Umum DPP QHI. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat buku yang dikarang oleh salah satu mu'alaf yang subhanallah ini menginspirasi kepada kita. Sesungguhnya ketika kita terus mau belajar, terus mau menambah wawasan keilmuan kita terkait tentang pengobatan Nabi, sungguh mutiara yang begitu sangat dalam. Nah, terkait tentang kurma, insyaallah gula alami yang terkandung dalam kurma itu jauh lebih sehat daripada gula pasir olahan yang kita temukan. Masya Allah. Nah, kurma ini sangat baik untuk menyembuhkan diantaranya penyakit-penyakit yang Masya Allah seperti pilek, batu, asma, radang tenggorokan, demam, dan juga masalah hati. Kenapa? Sebagian yang tadi penyakit saya sebutkan biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sembuh dengan kurma, karena serat dalam kurma ini sangat halus sehingga tidak akan mengiritasi kulit kita. Jadi kurma juga terdapat tenaga yang sangat ekstra untuk seseorang yang melakukan kerja fisik yang sangat keras seperti olahraga, atlet dan yang lainnya. Nah, ketika manfaat untuk kesehatan, terutama kesehatan dari perut atau pencernaan, kurma sendiri, terutama tentu namanya kurma ajwa aliyah, ini kurma yang direkomendasikan sesuai dengan apa yang memang Nabi sampaikan. Ya, tentu bahasan hadis dalilnya sudah disampaikan melalui broadcast WA oleh tim kami, alhamdulillah ya. Nah, terkait tentang kurma ini banyak mengandung jenis asam amino yang tentunya asam amino ini sangat dibutuhkan oleh proses pencernaan. Kurang lebih berdasarkan penelitian 20 jenis ya asam amino yang berperan di dalam proses pencernaan di dalam kurma. Nah, inilah mengapa kurma sangat mudah
untuk dicerna dan tentunya telah dapat menyediakan energi bagi tubuh untuk melakukan kegiatan fisik ya untuk beberapa ataupun jam yang kita akan lakukan. Nah, termasuk pun penyakit-penyakit yang kita alami seperti hanya sembelit, diabetes, demam berdarah dan yang lainnya. Nah, bagaimana untuk mengkonsumsinya? Nah, untuk kurma sendiri kalau digunakan untuk sembelit ini ya silahkan boleh memakannya ataupun dengan kurma yang sudah ditumbuk ataupun yang sudah sarinya boleh. Nah, boleh untuk kita gunakan juga baik untuk merangsang gerak ya, insya Allah. Nah, kemudian kalau untuk penyakit yang diabetes ya tentu kurma bermanfaat untuk membantu menjaga kadar gula di dalam darah. Nah, kalau demam, nah, bagaimana cara solusinya dengan kurma? Tentu kalau untuk demam boleh dengan setengah botol ataupun boleh dengan memakan kurmanya pada sore hari, nah atau di pagi hari kita memakan kurma, boleh pagi dan sore. Nah, tentu untuk demam berdarah ya kita lebih dianjurkan untuk istirahat total dan minum air dalam jumlah yang banyak selama masa pemulihan. Insya Allah dengan kadar trombosit akan naik. Silahkan konsumsi kurma, bahkan yang direkomendasikan insya Allah guru-guru kami kurma azwaliyah, masya Allah. Nah, untuk jenis-jenis penyakit yang lainnya misalkan boleh juga karena kurma ini mengandung kalium. Kalium itu sangat penting untuk mengontrol diare. Jadi zat ini mudah untuk dicerna, akhirnya membantu menangani masalah diare, masya Allah. Dan kalau untuk masalah hati, artinya penyakit-penyakit yang ada di hati, kurma juga disebut sebagai obat yang baik bagi masalah hati dan tepat untuk menyelesaikan masalah pernafasan. Jadi segala macam untuk pernafasan insya Allah biidznillah atas izin Allah berikan kesembuhan. Kemudian ada salah satu testimoni ketika ada seseorang yang memang bekerja di Arab Saudi. Nah, bahwa orang-orang Arab itu sering mengatakan bahwa kurma ini sangat baik bagi jantung. Nah, setelah mendengar dari orang Arab, maka seorang itu membeli dengan banyak kurma itu. Nah, mulai mengkonsumsi dan berkali-kali memang membeli. Nah, sehingga penyakit jantung yang dialami oleh pasien tadi ya biidznillah atas izin Allah sembuh. Dan kurma ini tentu tidak akan membahayakan bagi jantung kita. Nah, ada lagi yang lain ya insya Allah. Kemudian penyakit misalkan emah, kurma juga sangat baik tentunya untuk permasalahan perut. Nah, ketika kita mengkonsumsi 3 butir kurma di pagi hari dan 3 butir kurma di di petang hari, kemudian setiap hari ya kita insya Allah akan mendapatkan perbedaan pada perut kita. Nah, untuk ketika kita misalkan akan berpuasa ya tentu boleh diminum sebelum berpuasa. Nah, ini tentunya banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang biidznillah atas izin Allah sembuhkan dengan wasilah kurma ya, yang insya Allah direkomendasikan
sebagaimana guru kami adalah kurma ajwa aliyah. Insyaallah boleh dapatkan di Kelari, sekitaran Kelari kepada Pak Ustadz Juandi, kemudian di daerah Purwasari, Cengkong dan sekitarnya boleh ke saya, ke perumahan Bumi Karang Residen 1 nomor 10 Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari. Insyaallah berkah. Nah, satu yang ingin saya sampaikan terakhir adalah bagaimana sih informasi nutrisi daripada kurma ini. Nah, kurma puluhan dari sisi mineral, dari sisi vitamin. Jadi banyak sekali kurma ini bergabung atau bercampur dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita lihat semua obat ataupun komposisi obat, kadang kurma itu ada kandungan di situ. Apa sih sebetulnya kurma? Mineral sekaligus kandungan yang lainnya, misalkan vitaminnya banyak, puluhan bahkan ya, yang terkandung di dalam kurma. Nutrisinya dari mulai mineralnya seperti apa? Jadi, seperti kalsium, besi, magnesium, fosfor, ya, kalium, sodium, seng, koper, mangan. Nah, itu istilah jenis mineral yang terkandung. Kemudian vitamin juga yang terkandung dalam kurma ada vitamin C, vitamin B6, B12, vitamin A dan yang lainnya. Itu yang memang bisa disampaikan pembahasan terkait tentang kurma, dan mudah-mudahan silahkan sama-sama kita kembali konsumsi sunnah, bukan kembali karena kita sudah jauh dari petunjuk Allah ya, tapi dalam artian yuk kita sama-sama dengan mengkonsumsi kurma ajwa aliyah yang direkomendasikan oleh guru-guru kami. Nah, kemudian yang selanjutnya insya Allah terkait tentang madu. Ya, madu. Kita akan bahas kupas tuntas dari buku Rasulullah Ismail Dokter karangan mu'alaf, yaitu Jerry de Grey ya. Insya Allah madu yang tentunya sebagai hadiah penyembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa madu memiliki nilai atau manfaat pengobatan yang sangat luar biasa. Madu juga dapat menghilangkan zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam tubuh kita, ya, yang terdapat dalam usus atau pembuluh darah. Nah, madu juga tentunya dapat digunakan, dicampurkan dengan berbagai macam herbal-herbal yang lain. Ya. Langsung kita akan bahas bagaimana seseorang yang mengalami sakit, misalkan penyakit yang kita alami, contoh seperti demam. Nah, demam sebagaimana ada hadis menyampaikan, ketika demam itu adalah dari panas api. Ya, maka rendamkanlah demam itu dengan air. Nah, sehingga ketika seseorang mengalami demam, maka tentu dianjurkan untuk menggunakan air. Nah, sebetulnya demam ini memang cara tubuh bereaksi ketika untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, ketika demam itu terjadi, pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat menjadi terbuka. Nah, Rasulullah SAW telah mengajarkan kita mengenai manfaat penyembuhan yang sangat luar biasa dari madu. Ya, bagaimana? Ya tadi ketika kita gunakan madu
yang kita campur dengan air hangat, insya Allah gitu ya. Ataupun kita minum madu ya sebagai daya tahan tubuh kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan hidup kita. Nah, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya jika ada penyembuhan dan pengobatan dalam pengobatan, maka itu ada dalam bekam, ada dalam madu dan pembakaran dengan api. Walaupun ya pembakaran dalam api itu tidak disukai, tidak suka ya Rasulullah itu tidak suka. Nah, madu yang insya Allah dikonsumsi ketika menyembuhkan itu dasarnya adalah memang dari sabda baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl dijelaskan bahwa dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Nah, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman madu dan bermacam-macam warna, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Masya Allah ya, subhanallah. Nah, itu yang tentunya dapat kita pahami penjelasan dan penegasan dari madu adalah penyembuh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai hadiah untuk manusia. Subhanallah. Nah, ketika kita sakit ya, tentu yuk sama-sama kembali kepada sunnah ya, kembali kepada sunnah, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan ketika satu tetes madu ke dalam mata, misalkan kalau saya sering menggunakan madu itu untuk mata. Masya Allah, ketika kita sudah lumasi mata, alhamdulillah lelah pekatnya mata ya, tentu mulai lebih cerah ya, Masya Allah. Nah, kemudian ketika madu itu dicampurkan dengan sedikit misalkan minyak habatus sauda dan diteteskan pada mata, insya Allah. Nah, madu juga sebetulnya tidak ada kadaluarsa sebetulnya ya, karena ini yang memang berdasarkan penelitian. Nah, madu yang berusia 2000 tahun di Mesir memang masih segar, tapi botol yang dibeli misalkan di tempat-tempat yang ada kadaluarsanya, misalkan berapa tahun, Allah alam ya. Nah, tentu madu sebetulnya akan membunuh kutu rambut ataupun bahkan telur kutu dan yang lainnya. Nah, madu juga sebetulnya buat bahan pengawet yang baik ya. Ketika misalkan ditemukan makam-makam di Mesir yang masih segar ya, Masya Allah, boleh jadi memang karena diolesin madu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan terkait tentang keutamaan herbal kurma, ajwa aliyah dan madu. Insya Allah KHI ini ingin memberikan satu gambaran bahwa kita dalam pengobatan tibun nabawi melalui dakwah ruqyah syariah. Ruqyah itu mudah, ruqyah itu ilmiah, ruqyah itu alamiah, ruqyah itu murah. Nah, ingin disampaikan bahwa hari ini bahwa insya Allah ruqyah itu ilmiah dengan bisa dibuktikan dan ditunjang dengan herbal-herbal. Yuk segera gabung konsumsi sunnah herbal-herbalnya, semoga dapat
diberikan satu kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.